student, ketemu lagi sama Teacher Bintang. Oke, hari ini dan minggu kedua kita masuk dengan pelajaran bulu tangkis. Oke student, kita lanjut ke pelajaran bulu tangkis ya. Yang pertama kita masuk ke alat-alat yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Dan yang kedua, kita harus tahu induk organisasi nasionalnya bulu tangkis dan induk organisasi internasional dalam bulu tangkis. Dan yang ketiga, kita masuk ke peraturan-peraturan dalam permainan bulu tangkis. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, adalah perlengkapan dalam permainan bulu tangkis. Oke, yang pertama perlengkapannya adalah kita harus mempunyai lapangan bulu tangkis. Yang kedua, kita harus mempunyai tiang net dan net dalam permainan bulu tangkis. Yang ketiga, kita harus mempunyai raket dan sinar raketnya. Oke, dan berikutnya kita harus mempunyai shuttlecock. Setelah shuttlecock, kita harus siapkan juga baju dan celana bulu tangkis. Berikutnya, kita juga harus menyiapkan sepatu dan kaos kaki bulu tangkis. Dan yang terakhir itu jangan lupa tas raketnya dan botol minum yang berisi air. Oke, itu aja perlengkapan bulu tangkis. Kita masuk ke berikutnya. Kita masuk ke induk organisasi bulu tangkis Indonesia, disebut juga PBSI. Itu adalah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Oke, kita masuk ke induk internasionalnya ya. Untuk induk organisasi bulu tangkis internasionalnya adalah disebut juga BWF. Kepanjangannya adalah Badminton World Federation. Next, kita masuk ke berikutnya adalah peraturan dasar dalam pertandingan bulu tangkis. Yang pertama, untuk pertandingan itu ada pertandingan kelas tunggal ya. Tunggal ini ada tunggal putra dan tunggal putri. Dan berikutnya masuk ke partai ganda. Ganda itu ada ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Pertandingan bulu tangkis dipimpin oleh 1 wasit dan 4 hakim garis. Sebelum pertandingan dimulai, itu akan diadakan undian. Dan undian yang menang, dia akan mulai servis pertama. Berikutnya adalah skorsing dalam permainan badminton adalah dengan 2 kali kemenangan. Dan dalam satu gamenya itu kita harus mencapai poin 21. Sedangkan kalau permainan itu terjadi seri atau semua, dan misalnya tadi dalam poinnya 20 dan 20 akan terjadi tambahan babak. Jika terjadi jus atau seri dalam permainan bulu tangkis di poinnya seperti 20-20, kita harus mendapatkan poin 1 berikutnya dan seterusnya. Dan jika kita telah mencapai poin yang lebih tinggi dari lawan, berarti kita pemenangnya. Oke, itu adalah peraturan dari bulu tangkis. Kita sudah tadi ada dari induk organisasi bulu tangkis, itu juga ada alat-alat yang dipertanding atau alat-alat yang dibutuhkan dalam pertandingan bulu tangkis dan peraturan. Oke, sekian dulu dari Teacher Bintang. Semoga bermanfaat dan rajin terus olahraga di rumah ya. Dan jangan lupa harus banyak minum air putih. Oke, kita lanjut ke berikutnya besok. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye student.